kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Dimitris Meo, NIM 172303018, kelas B semester 7 regular sore, tugas review buku ke-9, mata kuliah yang diambil, kajian seminar masalah-masalah sosial. Di sini saya akan menjelaskan hasil review saya dengan tema kesehatan dan kesehatan bertanya problem sosial, diedit oleh Peter Conner dan Valier Letter. Medikalis. Selama abad yang lalu, semakin banyak problem manusia didefinisikan sebagai problem medis. Para sosiolog menyebut proses ini medikalisasi, yang secara harfiah berarti menjalani pengobatan. Kunci untuk memedikalisasi adalah mendefinisikan masalah sebagai suatu penyakit yang sering mengangkatkan perintah agar dokter melakukan sesuatu. Medikalisasi telah terjadi dengan peristiwa-peristiwa kehidupan yang normal seperti kelahiran, kematian, penuaan, menopause, bentuk-bentuk penyimpangan seperti kegilaan, kecanduan alkohol, homoseksualitas, obesitas, kecanduan makanan, penganiayaan anak, dan kelainan tidak dapat memusatkan perhatian karena hiperaktif, dan masalah umum manusia seperti belajar, kesulitan, kemandulan, dan seks. Di fungsi bahasa, meskipun berbagai macam masalah telah dimediasi, adalah penting untuk mengenali bahwa ada tingkatan medikalisasi. Misalnya, meskipun problem-problem seperti persalinan hampir sepenuhnya diperantarai, problem-problem seperti kecanduan seksual masih diperdebatkan dan telah diperantarai secara umum. Banyak analisis khawatir akan konsekuensi dari medikalis dengan pengobatan. Artinya, pengobatan telah menjadi lebih terlibat secara langsung dengan pengendalian sosial dari penyimpangan dan masalah lain dalam masyarakat. Meskipun partisipasi ini mungkin memiliki beberapa manfaat sosial, seperti memberikan pendekatan yang lebih terapeutik daripada pendekatan menghukum masalah sosial, beberapa analisis merasa terusik oleh sisi dalam tertentu. Dengan tetapan klinis, medikalisasi dapat mengubah masalah sosial menjadi masalah individu, seringkali menyingkirkan masalah dari konteks sosial mereka. Misalnya pada ADHD, anak-anak yang resam di lembaga klinis untuk didiagnosis dan diobati dengan obat-obatan. Akan tetapi, sekolah dan ruang kelas tempat tepatnya problem yang dihadapi seringkali diabaikan. Selain itu, medikalisasi mengurangi tanggung jawab individu. Jika alkoholisme adalah penyakit, maka di bawah julukan yang diperantari alkohol tidak dianggap bertanggung jawab atas kebiasaan minum yang menyimpang. Akhirnya, untuk mengurangi penyimpangan atau memperbaiki problem umum manusia, kedokteran mungkin pada akhirnya diminta untuk menggunakan bentuk kendali sosial yang sangat kuat yang tidak dapat digunakan sebaliknya, termasuk pengobatan psikoaktif, jenis pembedahan, atau bahkan mungkin rekayasa genetika. Yang pertama, menyimpang minuman sebagai penyakit, alkoholisme sebagai pencapaian sosial. Joseph S. Scheinmiller. Surat kabar ini menyajikan sejarah sosial yang singkat tentang gagasan bahwa jenis perilaku minum tertentu yang menyimpang harus diidentifikasi dengan sebutan penyakit. Lokasi bersejarah adalah Amerika Serikat sejak kira-kira akhir abad ke-18. Saya mendefinisikan klaim bahwa perilaku seperti itu adalah penyakit sebagai konstruksi sosial dan politik. Studi mengomel di dalamnya Owen Reich. Apakah kebiasaan minum semacam itu benar-benar adalah suatu penyakit, dan dengan demikian apa penyebabnya tidak menjadi masalah? Analisis akan menelusuri hubungan antara ide-ide dan struktur sosial yang tampaknya mendukung atau sendiri mereka. Penelitian ini adalah penyelidikan tentang basis dasar sosial dari penegasan tentang perilaku minum. Secara lebih umum, pembahasan ini merupakan contoh-contoh mengenai medikalisasi atas penyimpangan dan pengendalian sosial. Dalam suatu bentuk perilaku non-normatif, mula-mula digambarkan sebagai dosa, kemudian kejahatan dan akhirnya suatu penyakit. Klarifikasi masalah.
Bagi orang-orang yang mengatasi problem akibat alkohol, perdebatan tentang kecanduan alkohol sebagai suatu penyakit merupakan hal yang membosankan dan akademis. Lagi pula, jika seorang bekerja di klinik rumah sakit akan mengobati pecandu alkohol, berarti alkoholisme adalah suatu penyakit. Akan tetapi, apakah sesuatu itu suatu penyakit bergantung pada sebagian besar masyarakat medis yang menerima definisi itu atau tidak menentang penggunaannya oleh orang-orang di bidang lain. Karena para dokter merupakan profesi penyembuhan yang dominan dalam kebanyakan masyarakat industri. Mereka memiliki kendali atas penggunaan istilah penyakit, bahkan jika mereka kadang-kadang tidak dapat mengobati kondisi tersebut dengan efektif. Dengan demikian, para perancang ini menjadi penghargaan politik dan bukan ilmiah. Caprerus telah memperluaskan berkualitas yuridiksi medis jelas. Pendapat salah bahwa jika sesuatu dapat diperhatikan di beberapa cara untuk mempengaruhi kerja dalam tubuh dan pada tingkat yang lebih rendah pemikiran, maka itu bisa berlabel sakit atau hukum. Masalah medis, hal ini kemungkinan besar akan terjadi apabila efek yang digambarkan Zola dinyatakan negatif dan bukannya positif. Istilahnya sakit, meskipun bebas dari opprobrium dan menyiratkan bahwa kriminal adalah kelainan moral, penyimpangan dari kesehatan dan ancaman terhadap jaringan interaksi yang sedang berjalan. Dimensi moral yang umum ini menyediakan landasan bagi pergeseran sejarah dari suatu sistem kontrol sosial atau gereja dan negara yang semakin bertambah atau ilmu pengetahuan dan kedokteran. Meskipun jelas bahwa yang bisa disebut minuman menyimpang cocok dengan Zolas de berlangganan, saya di sini hanya memikirkan sebagai kecil dari model alkohol medis. Saya berfokus pada gagasan bahwa pola tertentu yang berulang biasanya berat dan selalu berhubungan dengan kebiasaan minum yang harus dari dirinya sendiri. Dianggap sebagai contoh penyakit masalah yang berhubungan erat namun berbeda adalah kepercayaan bahwa beberapa kondisi sebelumnya biasanya diidentifikasi sebagai patologis, menyebabkan minuman yang dianggap sebagai gejala dari penyakit sebelumnya, dan secara analitis berbeda juga tidak peduli dengan yuridiksi obat-obatan atas farmakologi, fisiologi atau efek psikologis pada tubuh. Meskipun ini yuridis adalah namun politik, saya khawatir dengan pernyataan bahwa ada penyakit yang disebut alkoholisme yang dapat didefinisikan terlepas dari spesifikasi kondisi apapun yang diyakini sebagai penyebab atau dampaknya. Yayasan kolonial dan asal-usul konsep penyakit. Minum alkohol di Amerika abad ke-17 dan ke-18 adalah hal yang normal, dan meskipun tidak disetujui, pemabuk bukan hal yang langka. Jika ada yang jahat dalam hal minum, itu bukanlah minuman itu sendiri, yang bahkan oleh para pemimpin agama terkemuka disebut makhluk yang baik dari Allah. Gereja dan rumah minum sebagai pusat sosial masyarakat seringkali berdekatan. Keprihatinan mengenai kemabukan di depan umum diungkapkan oleh sejumlah kecil pemimpin gereja yang akademis dan aristokrat yang peringati terhadap dosa akibat mabuk yang berlebihan. Terkadang dikaitkan dengan perbuatan iblis. Hukum apa pada awalnya adalah nasihat administrasi yang diikuti dengan saksi ekstrem untuk subvensi dan akhirnya dengan mengucilkan diri sebagai yang tertinggi. Meskipun mungkin jarang digunakan, yakni kekuasaan agama, otoritas sipil meneguhkan keputusan gereja dan mengurangi berbagai bentuk degradasi publik dan denda, pengucilan, dan hukum penjara. Gagasan bahwa kemabukan yang berkepanjangan bisa jadi adalah akibat minum dan sifat-sifat para peminum yang mungkin di luar kendalinya. Pertama kali dibuat oleh tabib yang sangat dihormati, Benjamin Rush, dan dalam penyelidikannya tentang pengaruh roh-roh yang bergerak atas tubuh dan pemikiran manusia, yang pada mulanya diterbitkan pada tahun 1784. Rush mempelajari berpengaruh tubuh terhadap berbagai bentuk minum beralkohol dan memberikan apa yang mungkin merupakan gambaran klinis pertama yang secara klinis tentang kemabukan. Yang paling signifikan adalah uraian Rush tentang mabuk adalah
hubungan antara bermabuk dan minum yang didefinisikan sebagai kecanduan terhadap minuman keras yang disuling. Dia percaya penyakit itu berkembang secara bertahap dan mengalami kemajuan, pada akhirnya menghasilkannya hilangnya kendali atas kebiasaan minum. Dalam upaya memecahkan teka-teki akibat mabuk, kampungan beberapa dokter mulai menggunakan sains sebagai kerangka untuk menemukan solusi baru. Mereka tidak mau menceritakan kisah turun-temurun tentang cinta, minuman, dan memberikan istilah-istilah baru seperti keinginan dan keinginan yang tidak terpuaskan untuk menjelaskan hubungan antara orang itu dan alkohol. Penting untuk bertanya tanggung jawab individu. Konsep ini menjelaskan bahwa karena orang-orang seperti itu tidak sengaja dalam kemabukan kronis mereka, hukuman bukanlah strategi kontrol yang tepat. Perawatan dan terapi yang diduga untuk kepentingan individu dan masyarakat menjadi solusi yang menjadi masuk akal dan kemanusiaan. Kecenderungan sejarah yang dengannya orang-orang dianggap tidak mampu melakukan kejahatan yang sengaja atau niat yang salah telah malah mengalami perlakuan dan bukan hukuman. Telah disebut sebagai devastasi sistem peradilan kriminal dan meningkatkan keadaan terapeutik. Konsep Rawls tentang kecanduan alkohol merupakan awal dari proses devastasi ini untuk kebiasaan-kebiasaan minum berlaku di Amerika. Konsep penyakit dan gerakan Temperance Amerika. Rawls dan teman-temannya Temperance Specialists menyediakan dua tema yang menjadi sangat penting dalam gerakan Temperance abad ke-19. Pertama, mereka menempatkan bahwa alkohol menyebabkan perilaku fisiologis dan penyimpangan. Deskripsi mereka menjadi krisis untuk differential meal. Tema kedua adalah pernyataan bahwa ketidaksadaran adalah penyakit yang segera menjadi slogan tentang mode. Kemustahilan interpretasi Rawls bergantung pada penurunan filsafat kebebasan dan munculnya gagasan bahwa perilaku seorang dapat ditentukan oleh kekuatan luar kendali. Hilangnya kendali diasumsikan sebagai akibat dari proses penyakit alami yang tidak diketahui, suatu gagasan yang menyediakan setidaknya perbatasan teka-teki mabuk biasa. Karakteristik seperti itu memungkinkan pemimpin suku untuk menarik universal budaya penyakit mabuk bagaimanapun didefinisikan tidak diinginkan. Harus ditantang, dikendali, dan jika mungkin diberantas dan secara logis, sehingga harus diketahui atau dicurigai sebagai penyebab penyakit. Undang-undang suntikan yang mematikan dari New Jersey yang dikeluarkan pada tahun 1983 memuat satu fitur unik. Undang-undang itu menuntut agar si terhukum dibius selama menjalani hukuman mati. Argumen untuk suntikan mematikan. Para pendukung eksekusi dan suntikan maut telah mengerahkan 4 argumen utama demi keuntungannya. Salah satunya diantaranya sebagaimana disebut dalam pembahasan di atas tentang hukum mati Oklahoma. Bergantung pada ekonomi, hukum mati dengan suntikan relatif murah, biaya diperkira $10-15. Argumen lainnya untuk pusat injeksi mematikan sekitar humanitarisme, politik kelayakan, dan konseptualitas, karena ini berhubungan dengan relasi medis terhadap metode ini. Saya akan menunjukkan kembali masing-masing secara singkat. Lebih banyak kemanusiaan. Pokok yang paling sering dikemukakan oleh para pendukung suntikan maut adalah bahwa metode ini, jika dilakukan dengan sepatutnya, menjamin kematian cepat dan tanpa rasa sakit. Di setiap negara, bagian debat legislatif mengenai injeksi maut mencakup uraian grafis mengenai hukuman mati. Hukuman mati listrik dan penggunaan gas yang diikuti dengan pernyataan bahwa jarum maut adalah prosedur yang bermartabat dan penuh damai di mana seorang narapidana hanya tidur ketika New Jersey sedang dalam proses pengambilan hukum mati. Misalnya,
Faktor utama dalam memilih suntikan di atas listrik adalah karya sistem hukum untuk gubernur. Secara politis, banyak pendukung lain dari suntikan maut mendukung bukan karena mereka sendiri prihatin terhadap narapidana yang dihukum mati, melainkan untuk memperoleh persetujuan dari mereka. Sebaliknya akan menentang hukuman mati. Secara manusiawi dan efek atau tidak, suntikan yang mematikan memang sangat menarik bagi masyarakat yang ingin mempertahankan hukuman mati tetapi tidak ingin eksekusinya, menurut orang-orang yang harus memberikan wewenang. Menjalankan dan menyaksikan agar tidak sampai membuat para pejabat itu menuju perbudakan yang sungguh-sungguh. Suara konstitusi terkait erat dengan isu politik setidaknya selama akhir tahun 1970-an adalah fakta bahwa suntikan maut tampaknya lebih kecil kemungkinannya daripada metode lain yang secara tidak konstitusional dinyatakan sebagai kejam dan tidak biasa. Pokok ini sangat menonjol di debat legislatif Arkansas dan keputusan pengadilan berikutnya tanpa mendukung hal itu. Perlawanan Ikatan Medis Negara. Para dokter telah lama terlibat dalam eksekusi mati. Coltain misalnya ditemukan oleh para dokter Prancis dan para dokter yang selalu dituntut untuk menyediakan sertifikat kematian resmi setelah hukum mati. Menyatakan kematian narapidana adalah tindakan pasif yang dilakukan hanya setelah otoritas hukum membunuhnya. Tapi pengocokan mematikan berbeda. Ini menarik oleh obat lebih dalam ke hukuman mati daripada sebelumnya karena membutuhkan aplikasi langsung biomedis, pengetahuan dan teknologi. Selain itu, ada kemungkinan bahwa ada peran langsung bagi para dokter di ruang kematian itu sendiri, yakni bagian dan kemasan dan pembuat dari pembunuhan resmi. Sekian hasil review saya. Selamat siang.